Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai materi cerpen. Ada yang sudah tahu apa itu cerpen? Ya, betul. Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Kira-kira di sini ada yang senang nggak membaca cerpen? Sudah berapa cerpen sih yang sudah dibaca? Sebelum kita mengetahui secara jauh mengenai cerpen ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian terlebih dahulu, mulai dari pengertian, unsur intrinsik, ekstrinsik dalam cerpen, dan lain sebagainya. Yuk simak video berikut. Kita dari pengertian cerpen terlebih dahulu. Cerpen adalah sebuah prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama yang memiliki isi ceritanya itu lebih sedikit daripada novel. Ciri-ciri dalam cerpen sendiri yaitu cerpen itu bersifat fiktif atau tidak nyata kisahnya, memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata, dan saat membaca cerpen pun kita bisa membaca hanya dengan sekali duduk saja. Memiliki alur cerita tunggal, karakter tokohnya sangat sederhana, dan terdapat pesan moral yang kita akan dapatkan ketika membaca cerpen atau cerita pendek. Ada dua unsur yang terdapat dalam cerpen dan kita harus tahu unsur apa saja dalam cerita pendek itu. Nah, unsur ini ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sudah ada yang tahu belum apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah berbagai unsur pembentuk kesatuan dari cerpen itu sendiri. Di dalam unsur intrinsik ini ada 7. Yang pertama, ada tema, gagasan atau ide pokok yang mendasari suatu cerita. Umumnya, tema berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tema menjadi salah satu penentu cerpen menarik untuk dibaca. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan cara pengarang dalam menampilkan tokoh tersebut. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Ada yang tahu belum yang dimaksud dengan antagonis, protagonis, dan tritagonis? Tokoh antagonis biasanya itu adalah tokoh yang memerankan dirinya sebagai tokoh yang jahat. Sedangkan tokoh protagonis biasanya tokoh ini selalu menjadi pemeran utama baik dalam suatu cerita, dalam novel, film, atau serial. Jadi, apa yang dimaksud dengan protagonis? Betul, protagonis adalah tokoh baik. Nah, sedangkan tokoh tritagonis adalah sosok yang membantu antagonis maupun protagonis. Tak sebatas itu, tokoh tritagonis ini mempunyai peranan dalam menyelesaikan suatu konflik dalam cerita. Karena tokoh tritagonis adalah tokoh pelaku, pembantu ataupun pendukung dalam sebuah cerita. Mereka bisa menjadi tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh pelaku, pembantu, ataupun pendukung dalam sebuah cerita. Mereka bisa menjadi protagonis maupun antagonis, karena tokoh tritagonis juga bisa disebut sebagai pelaku yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Tak sebatas itu, tokoh tritagonis ini juga mempunyai peranan dalam menyelesaikan suatu konflik. Yang ketiga, alur. Nah, alur adalah rangkaian cerita. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang dimaksud dengan alur maju adalah menceritakan peristiwanya dari masa lampau ke masa kini. Sedangkan yang dimaksud dengan alur mundur digunakan untuk menceritakan peristiwa masa kini yang mundur ke masa lampau. Yang keempat,
ada setting atau latar. Nah, setting atau latar ini merupakan tempat kejadian peristiwa dalam cerpen tersebut. Yang keempat, ada setting atau latar. Latar atau setting merupakan tempat kejadian peristiwa dalam cerpen tersebut. Setting juga bisa berkaitan dengan waktu, suasana. Nah, ada sudut pandang. Sudut pandang berkaitan dengan cara penulis dalam menyampaikan cerita atau penempatan diri. Secara garis besar, sudut pandang dibagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu aku, saya, kami, dan ada sudut pandang orang ketiga, yaitu dia, ia, mereka, dan sudut pandang campuran. Nah, dalam cerpen biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama ataupun orang ketiga. Yang keenam, ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini digunakan untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif dan merumuskan dialog antar sesama tokoh. Yang keenam, ada amanat. Amanat ini biasanya pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Setiap cerpen biasanya membawa pesan moral yang dapat dipelajari oleh pembaca. Amanat inilah yang menjadikan cerpen memiliki makna yang bermanfaat. Kedua, unsur ekstrinsik cerpen merupakan unsur-unsur pembentuk suatu cerita pendek yang berasal dari luar cerpen. Ada latar belakang penulis. Biasanya riwayat hidup penulis dan kondisi psikologis penulis ini dapat mempengaruhi isi dalam cerita pendek yang mereka buat. Misalkan kondisi psikologisnya penulis ini mengalami kesedihan, maka otomatis cerpen yang mereka tulis itu banyak mengalami kesedihan. Begitupun dengan cerita yang banyak mengalami kebahagiaan, berarti penulis ini mengalami di kondisi dalam merasakan kebahagiaan. Ingat juga bahwasanya latar belakang masyarakat juga dapat mempengaruhi isi cerita pendek. Latar belakang masyarakat ini adalah unsur ekstrinsik cerpen yang berasal dari kondisi lingkungan masyarakat di mana penulis berada sehingga mempengaruhi penulis dalam membuat karyanya. Pen memiliki nilai-nilai yang terkandung, yaitu ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Kebahasaan dalam penulisan cerita pendek itu ada sudut pandang. Nah, yang dimaksud dengan sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menuangkan kisah dalam proses melahirkan suatu karya fiksi. Sudut pandang merupakan salah satu unsur penting diperhatikan, yaitu alur sebuah kisah dapat berbeda tergantung sudut pandang mana yang penulis bawakan. Yang selanjutnya ada kalimat ekspresif, adalah kalimat yang berisi kemampuan seseorang dalam mengungkapkan gambaran, maksud atau gagasan atau perasaannya. Yang ketiga ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang dimaksud dengan kalimat langsung ini dapat berupa kalimat tanya, berita, atau kalimat perintah. Sementara kalimat tidak langsung adalah kalimat yang berisi ungkapan apa yang diajukan orang. Nah, biasanya dalam penulisan cerita pendek itu menggunakan bahasa yang tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang berasal dari kata yang dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan kata tidak baku ini sering kita temukan pada percakapan sehari-hari. Kebahasan dalam cerpen juga ada kalimat deskriptif. Nah, kalimat deskriptif di dalam cerpen ini adalah kata atau kalimat yang sering digunakan untuk menggambarkan tokoh, penokohan, dan latar. Penggunaan kalimat deskriptif digunakan agar pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, dan mendengar apa yang dirasakan oleh si pengarang. Kebahasan cerpen juga ada majas atau gaya bahasa. Ada yang tahu yang dimaksud dengan majas atau gaya bahasa ini? Nah, majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar semakin hidup dan menarik. Sebuah nyanyian agar kalian lebih memahami mengenai majas dalam cerita. Mau apa tidak? Atau kita nyanyi bareng-bareng bersama Ibu? Oke, kita mulai.
Ayo kita mengenal majas dalam cerita. Pertama metafora, kedua hiperbola, dan juga masih ada personifikasi. Ayo kita hafalkan dengan senang hati. Pertama metafora, kata tak sebenarnya, perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam, itu artinya matahari terbenam. Kedua hiperbola, majas yang berlebihan, suka tak masuk akal dan dilebih-lebihkan. Contohnya suaranya membelah angkasa, itu arti sangat keras dong ya. Ketiga personifikasi, sebuah benda mati seolah punya nyawa seperti manusia. Contohnya gemuruh petir yang bersaut-sautan, itu artinya suara manusia. Nah, dari nyanyian tadi ada berapa majas sih? Betul, ada majas metafora, ada majas hiperbola, dan majas personifikasi. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan majas metafora? Ya, majas metafora adalah majas yang berupa perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya tadi yaitu ada raja siang yang sudah mulai tenggelam, yang memiliki arti bahwasanya matahari akan mulai terbenam. Yang kedua, ada majas hiperbola, yaitu majas yang berlebih-lebihan dan tidak masuk akal. Contohnya di situ suaranya membelah angkasa. Padahal itu artinya adalah gemuruh petir. Nah, majas yang ketiga ada personifikasi, yaitu sebuah benda mati seolah seperti manusia. Gemuruh petir yang bersaut-sautan itu memiliki arti bahwasanya suara manusia. Nah, majas dalam cerita juga ada yang namanya simile atau perbandingan langsung. Contohnya, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.